bikin aja surat ke Presiden Prabowo. Prabowo kok yang bikin Deddy Mulyadi jadi seperti ini jadi gubernur, ya, oleh apa namanya partainya Prabowo. Serahkan lagi ke Prabowo. Bagaimana dihinakannya bukan hanya partainya, partai yang lain, partai Prabowo juga dewannya dihinakan. Akan pernah jadi kobra berarti, kan gitu. Setokoh ini disebut kobra. Betul, tanggapan saya kira perlu ini memang kita jangan membuta juga gitu. Yang ke depan harus ngerti dulu apa gubernur sehingga kita tidak salah berinterpretasi. Kang Dodi, sok, tenan aktivis kampung ya. Aduh ya, kan ya, abi ayah di dia. Diulang ku saras nama guru politik paling senior di Jawa Barat Kang Eka, karena beliau ini guru politik saya dari zaman saya muda. Saya terkagum oleh beliau. Dari muda sudah jadi politisi, dari muda sudah jadi dewan, bahkan ketua dewan. Saya mah waktu itu umur beliau mah nggak ada apa-apa. Jadi ini kehormatan sekali bagi saya ada di forum ini, diundang di forum ini oleh Kang Eka Santosa. Atur nuhun Kang. Ini betul-betul membuat saya terkesima sebenarnya. Dan terima kasih juga paparan dari Bapak akademisi kita, guru kita juga, guru kita bersama Pak Apang yang memaparkan sistem daerah, karena semua juga ada rambu-rambunya, nggak bisa serampangan. Nah di sini mungkin ada beberapa yang tahu bahwa saya sering mengkritisi Deddy Mulyadi. Tapi saya bukan hanya Deddy Mulyadi yang saya kritisi, Presiden saya kritisi, bahkan Ridwan Kamil saat menjabat jadi gubernur saya kritisi. Jadi bukan karena saya ini benci atau apa, tidak, sama sekali bukan karena kebencian, sama sekali ini sejujurnya hanya ingin semua baik-baik saja. Nah di sini soal Deddy Mulyadi, betul apa yang dipaparkan Kang Eka, Kang Apang. Menurut saya ini ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini, ya kalau positif, alhamdulillah. Nah kalau negatif, ini akan jadi apa Jawa Barat? Ini kan perubahan perilaku. Ini mohon maaf, ini mumpung ada orang media, tapi saya terhadap orang media di para insan media di Jawa Barat ini salut, saya masih asik-asik aja gitu. Soal konten Deddy Mulyadi ini disebut membuat satu efisiensi katanya. Nah efisiensi dari sisi materi, ya. Tapi jangan sampai efisiensinya dari objektif menjadi subjektif. Bagaimana sebuah konten itu dikreasi oleh seorang kreator, ya, oleh tim kreator, dijadikan konsumsi bahwa itu adalah berita objektif. Bukan. Bahwa Deddy Mulyadi selama ini kontennya didengar oleh massa bukan berarti itu objektif. Itu subjektif. Itu sebenarnya perubahan atau penurunan kualitas menurut saya. Nah, ini satu poin yang saya catat karena saya ketemu dengan teman-teman media di sini. Jadi bukan soal poinnya, bukan soal anggaran yang jadi lebih efisien, tapi kualitas berita yang disajikan kepada masyarakat jadi subjektif. Bagaimana kalau ada media itu kan ada tanya jawab, ya. Ada interaksi, tidak disajikan satu arah, ya, satu arah, monolog, gitu. Nah, ini mau jadi apa Jawa Barat kalau sekahayang aing? Jadi betul kata Kang Eka, ini bukan negara kerajaan yang jangan gubernur berperilaku seperti kerajaan provinsi Jawa Barat.
ironis ketika saya membuat satu anekdot sebenarnya atau sindiran, udah ajalah Deddy Mulyadi ini karena di medsosnya sangat didominasi ya, karena memang Deddy Mulyadi ini sifatnya memang dominator ya, seperti halnya yang di Persikas kemarin di Subang. Bagaimana Deddy Mulyadi tidak mau diganggu oleh anak muda yang membawa atribut. Ini saya potong dulu di sini. Membawa atribut itu, ya, itu identitas. Apalagi ada yang harus diperjuangkan. Apakah Persikas ini dari Papua terus ada ke Subang? Persikas itu orang Subang, anak muda, ya, mengekspresikan dirinya tentang kecintaannya terhadap sepak bola. Tapi kemudian dimaki-maki. Nah, ini arogansi yang sudah jelas, ya, sudah dipertontonkan oleh semua. Kalau itu masih dimaklum-maklumi dan diterima, ya ini mohon maaf, budaya kita jadi bodoh. Saya ini mohon maaf nih, saya agak emosional karena saya memang masih agak muda dikit dari akad. Ya, jadi saya paparannya agak bebas aja lah di sini. Jawa Barat pendukung partainya banyak, Deddy Mulyadi. Tapi kenapa sekarang kok bisa begini? Rugi nggak kita melihat gubernur bicara bahwa DPR adalah kobra? Saya kalau jadi DPR, kalau nggak saya melawan sehabis-habisnya, saya keluar jadi dewan. Karena apa? Ini hinaan. Ya, ini bukan anekdot, ini cacian. Mungkin akan pernah jadi dewan kan? Bagaimana dewan ini kualitasnya sebenarnya setara kualitas keterpilihannya. Bagaimana saya bilang setara? Sama-sama dipilih oleh masyarakat, sama-sama membawa aspirasi masyarakat. Nah, jadi nggak bisa juga Deddy Mulyadi tiba-tiba serta-merta. Nah, ini saya agak kenceng dikit nih soal DPR, karena DPR ini harus betul-betul melawan menurut saya ya. Jangan sampai nggak ada yang membela ini Jawa Barat carut marut oleh kearogansian seorang gubernur. Punten ya Kang. Nah, jadi kalau tidak melawan, maka jadikan ini negara kerajaan kan. Seperti anekdot saya ke para netizen. Dan itu euforianya betul-betul kan. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Kebanyakan nggak sadar, setuju. Jadi apabila merasa dihinakan, jangan kerja dulu. Ya, bikin aja surat ke Presiden Prabowo. Prabowo kok yang bikin Deddy Mulyadi jadi seperti ini jadi gubernur, ya, oleh apa namanya partainya Prabowo. Serahkan lagi ke Prabowo. Bagaimana dihinakannya bukan hanya partainya, partai yang lain, partai Prabowo juga dewannya dihinakan. Akan pernah jadi kobra berarti. Kan gitu. Setokoh ini disebut kobra. Padahal justru dewanlah yang lebih banyak menampung aspirasi. Mengapa partai-partai semua teriak tentang dihilangkannya bantuan untuk pesantren, ya. Nah, kalau soal dana untuk media tadi sudah saya indikan. Efisiensinya akan kemana ini? Kalau efisiensinya hanya karena anak nakal dikirim ke barat 65 M apa berapa? 6 M. Ya, hanya 6 M. Itu tidak menyelesaikan, ya. Disimpan di barat, terus sekarang juga sudah ada katanya yang sudah di barat. Ini kapan ada kebijakannya, kapan ada perekrutannya atau penyaringannya, tiba-tiba udah ada. Sebenarnya ini tujuannya apa? Begitu juga soal tujuan Deddy Mulyadi soal efisiensi. Satu sisi dia membuat efisiensi, sisi lain saya lihat ada data upaya mengalirkan dana ke rumah pribadinya yang ingin disebut cagar budaya, padahal itu rumah pribadi. Ya, ini mohon maaf nih, saya agak sedikit karena memang aktivis kampung ada kampungan gitu. Nah, jadi ini tujuannya kemana arahnya?
Media ingin tidak ada, ingin dia single fighter seolah-olah, ya, ingin tidak ada pertanyaan, ingin sajian dia saja. Lalu bansos juga dia ingin habisi. Programnya kemana efisiensinya? Ya, efisiensi seperti apa? Kebijakan sekarang tidak jelas, kan? Melahirkan kebijakan apa sekarang? Soal pajak. Dari zaman Akang sudah ada pemutihan, kan? Ya. Saya masih ingat, saya masih muda saat itu, saya udah punya kendaraan, ada pemutihan dari zaman itu. Bukan produk yang diciptakan oleh Deddy Mulyadi. Ciptaannya mana? Kalau kontennya begitu banyak. Nah, kalau Deddy Mulyadi punya perangkat untuk bekerja, misalnya birokrasi, ya. Nah, ini birokratnya kerjanya kapan pernah ada sosialisasi soal Deddy Mulyadi tentang kebijakan Deddy Mulyadi? Bagaimana tentang penggusuran, ya, yang satu diganti rugi, ganti untung malah 40 miliar katanya, Kang, ya. Sedangkan yang lain digusur menderita tanpa ganti untung, boro-boro untung. Paling juga ya santunan sementara, apalagi dibagiinnya kayak dari saku sendiri, bukan. Nah, Deddy Mulyadi ini dibilang ini uang sendiri katanya. Kalau uang sendiri, jangan bicara APBD. Kalau merasa kaya karena kontennya banyak duit, jangan bicara APBD. Gitu. Nah, jadi Deddy Mulyadi ini terpuguh menurut saya. Ya, arahnya kemana? Tujuannya apa? Tapi yang jelas, ya, mendominasi, ya, konten mendominasi disajikan seperti berita, itu adalah dominator, ya, karakter dominator. Seperti halnya memarahi Persikas di forum umum, ya, masyarakat itu sendiri. Bukankah Deddy Mulyadi seperti paling Persib ketika Persib juara? Padahal yang paling Persib Kang Mumuh. Tapi bukan Kang Mumuh yang viral, ya, Deddy Mulyadi telanjang dia. Asapan Persib. Asapan Persib. Nah, dia pecinta sepak bola, bukan. Offset kita apa lagi? Offset itu ya, bukan kata saya. Ini azan dulu sebentar. Ya, terpugu nalaktak terpugu. Tidak terkejar, ya, oleh oleh birokrat, oleh sekda dan perangkatnya untuk membuat kebijakan, melahirkan kebijakan nama kan. Yang katanya Deddy Mulyadi ini kan suka bagi-bagi duit tuh di konten. Sekarang udah jadi gubernur, dia sebenarnya bisa bagi duit ke seluruh orang Jawa Barat yang miskin. Tapi apa kemudian? Bukan ada perubahan atau ada nasib baik bagi masyarakat, bahkan dihambat dengan cara apabila mau dapat bansos harus vasektomi. Rela bapak-bapak semiskin apapun katanya saya, ogah gua embung aing mah. Nah, duka kalau pendukungnya mah. Bala nabi teh mau tuntung diledek. Nah, jadi ucing dikabiri sehat, Kang. Ngan gitu, tuh bisa ngeong-ngeong acan cicing gitu, Bang. Ya, mak hidup enggan mati tak mau. Nah, jadi di sini tidak ada melihat sinyal, ya, ada kebijakan yang hebat dari Deddy Mulyadi. Malah saya merasa ditempeleng sebagai warga Jawa Barat oleh DKI, kan. Bagaimana DKI sudah melahirkan banyak kebijakan, kemudian sudah bisa menyumbang para petani di Jawa Barat. Bagaimana Karawang, petaninya didatangi. Karena Karawang itu luar biasa, ya, luasan tanahnya. Ada kepedulian, ya, ada kepedulian Pak Pramono Anung terhadap pangan. Dan beliau mengakui bahwa DKI tidak punya pangan. Tidak punya tanah lah. Tidak punya lahan, tidak punya sawah katanya. Hanya 400 hektar, 4.000 hektar. Beliau datang ke Karawang sebagai sayap DKI yang menjadi lahan pertanian dan memberikan santunan atau bantuan berupa peralatan pertanian,
pupuk dan lain-lain. Itu viral. Ya, itu viral. Saya pikir, aduh, kenapa Jawa Barat kita ini nggak punya gubernur melahirkan kebijakan yang seperti ini? Ya, bukan yang harus jadi seperti artis dari mulai hari H jadi gubernur sampai sekarang. Deddy Mulyadi ini kayak artis kerjanya. Ya, kalau sehari nggak ngonten, nggak melahirkan, kayaknya dia udah mau tenggelam. Bener nggak sih? Nah, ya. Joget-joget. Joget-joget lah, main letak di tanah. Masyarakat ini dulu takjub dengan Deddy Mulyadi yang baik, memberikan uang. Ya, sehari itu ada 3 konten kalau nggak salah. Itu memberikan uang kepada Nugelo, ya, kepada ya, kepada orang-orang yang kasihan, ya, ya Nugelo, terus orang-orang yang kasihan, orang-orang miskin, banyak membantu. Tapi itu hanya jadi konten. Setelah jadi gubernur yang bisa membuat kebijakan, apa ada? Malah dia mau nantang ke DKI, katanya kalau saya jadi gubernur DKI, saya kasih masyarakat DKI 10 juta satu kakak. Benar nggak tuh? Iya. Dia ngomong begitu untuk DKI. Nah, untuk Jawa Barat 1 juta perak aja tuh. Jadi kebijakan tidak. Jadi Deddy Mulyadi ini ya, kata orang-orang dulu kemarin-kemarin ada sen kiri belok kanan. Ya, apa yang dia perbuat, ya itu sebaliknya kebijakannya dengan perbuatannya. Malah memberikan bansos saja harus vasektomi, itu maksud saya. Sen kiri belok kanan. Janjinya memakmurkan masyarakat, besok ya bisa jadi masyarakat tergusur hanya untuk kepentingan konglomerat. Bagaimana kita melihat Aguan sudah diterima dengan wah, kayaknya bangga gitu. Dengan Deddy Mulyadi sama Farhan, sama si ini tuh si Muarar Sirait. Ya, itu si Muarar mau ngapain dia bawa Aguan ke sini? Dia kan Menteri Perumahan. Jadi gini, kenapa saya bilang begitu? Ya pun tentang nih, saya ini spill sedikit. Ya, daripada disebut soal batur. Ya, berikan tukang Eka. Ya, Muarar Sirait ini Menteri Perumahan, mewakili Prabowo. Ya, mengapa bawa konglomerat ke sini? Apa mau jadi center class? Rek nggak bagi-bagi imah konglomerat? Bohong. Kita tahu PIK 1, PIK 2 bagaimana. Saya terlibat untuk PIK 1 di dengan masyarakat luar Batang mempertahankan pantainya, pantai masyarakat dengan Yusril Iza Mahendra saat itu. Ya, bagaimana mereka kehilangan pantai dan sekarang jadi gembel di kota karena nggak bisa cari uang kalau pantainya nggak ada. Nah, itu juga akan terjadi di Banten. Dan untuk Jawa Barat akan terjadi di Bekasi, kata Kang Eka, di Kerawang. Ini Jawa Barat mau jadi apa? Mau istimewa seperti apa? Kebijakan istimewanya yang mana? Ini Deddy Mulyadi ini nggak capruk. Istimewanya hanya slogan. Kebijakannya belum ada sampai sekarang. Benar nggak sih, Kang? Ya. Hanya yang bahasanya serampangan kayak saya langka. Kang ini masih santun karena beliau ini memang sayang sebenarnya pada Deddy Mulyadi. Coba dari kia-kia teing mamanya aing cicing katanya gitulah kira. Ya, saya tuh sering dinasehati oleh beliau. Nah, tapi ya beda zaman, beda lahir kan, beda zaman juga beda gaya kan. Nggak apa-apa Dodi gaya begini Kang ya. Nah, jadi semua ilmu saya juga dapat sebagian besar ilmu saya dapat dari senior-senior saya ini. Bagaimana saya bisa jadi aktivis ya dari melihat aktivitas beliau zaman dulu. Nah, jadi kita ini harus kritis tentang Jawa Barat, terutama untuk para media nih. Bagaimana nanti berita itu disajikan dari sebuah konten. Ya, itu namanya dominator. Bahwa Deddy Mulyadi punya sifat dominator. Satu, dia ingin menguasai media.
mengusir media mainstream menjadi media konten dia. Ruginya kita. Masyarakat disajikan seperti benar tanpa ada yang mengkritisi. Bahkan karakter pendukung Deddy Mulyadi ya, Mulyadi ini ada kesamaan sedikit dengan Mulyono. Ya, banyak pendukungnya ya. Saya nggak bilang buzzer pendukung, tapi ada perubahan karakter, ada pergeseran adab moral di sini. Ya, bagaimana dulu saya dulu Panglima Laskar Jokowi, deklarator Jokowi yang pertama di Indonesia saya, tanya Kang Eka. Tapi saya menentang banyak kebijakan Jokowi dari mulai kereta cepat 2015 dan lain-lain. Ya, nggak perlu saya sebut, apalagi saat gerakan rakyat jelata yang menentang BBM naik, saya ke istana dulu kalau masa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu akibat apa? Gitu loh. Nah, kita juga nggak mau dong dibodohi, ya, diserang para buzzernya Mulyono, seakan-akan semua hal yang dilakukan itu benar. Tapi kemudian sekarang apa yang terjadi? Banyak yang menyesalkan kan? Ya, bagaimana kereta api cepat jadi beban APBN sekarang? Ya, hutan negara udah jadi tumpukan seperti gunung. Ya, sedangkan masyarakatnya miskin, jadi tumpukan pengangguran. TKA Cina dibebaskan datang. Ya, sedangkan kita juga banyak ahli yang dididik oleh Pak Apan. Kan gitu kira-kira. Tidak menjadi apa-apa. Sedihnya kita melihat para tenaga kerja yang berebutan selapangan besar. Kita ini tambah miskin gara-gara apa? Ya gubernur apa presiden medsos dulu. Kita seakan-akan ketipu dulu. Ya, karena sajiannya wah begitu baik. Nah, sekarang juga jangan sampai Jawa Barat jadi pelopor pemimpin medsos yang melahirkan kerugian-kerugian bagi rakyat. Bagaimana lahan-lahan tanah banyak dikuasai cukong-cukong oleh Jokowi, besok bisa juga demikian. Karena gejalanya sudah ada oleh Deddy Mulyadi. Dia sudah bawa aguan. Jadi kita harus serta-merta sekarang media tetap bekerja sekalipun tidak dikasih dana apa-apa. Berjuang demi bangsa ini, demi masyarakat Jawa Barat dan demi bangsa. Pantau tuh Deddy Mulyadi. Jangan sampai sen kiri belok kanan. Katanya mencintai alam semesta, besok alam dijadikan perumahan. Karena Mu'arar Sirait datang di sini bawa aguan mau ngapain? Ya, Kang Eka tersinggung. Ya, ada apa? Apa pernah salah satu konglomerat bagi-bagi rumah? Konglomerat itu oportunis. Tidak seperti bapak-bapak di sini yang punya ideologi. Gitu loh. Nah, jadi banyak gejala-gejala buruk yang dicerminkan oleh Deddy Mulyadi sekarang. Ya, gejala-gejala buruk ke depan. Harapan atau ekspektasi masyarakat lah ya, bahasa kerennya. Harapan masyarakat bakal dibagi-bagi duit, bakal senang. Masyarakat yang mana yang dapat satu kabupaten dari Deddy Mulyadi karena kebijakan, ya, dapat uang misalnya UMKM 2 juta ewang. Masyarakat miskin yang tidak bekerja 1 juta ewang misalnya ya. Kan enggak. Ya, malah integritasnya saya pertanyakan. Integritas Deddy Mulyadi apalagi mencintai budaya. Mengapa komisaris Bang Jabar kok seorang ahli ahli medsos juga, karena ada namanya salah satu nama Mardigu ya, itu dia punya bisnis keuangan tapi gagal kan, banyak korban ya, sekarang diserahkan ke Mardigu. Ini ada apa dasar kebijakan itu, apa dasar pemikiran itu? Apa nggak hanya untuk kepentingan lompatan kampanye yang lebih tinggi, kemarin jadi gubernur sekarang ingin jadi presiden? Banyak yang berasumsi ke sana. Ya, kalau ini Jawa Barat dipakai eksperimen hanya untuk mencoba dia untuk menjadi presiden saja,
tapi tidak terasa kebijakannya oleh masyarakat, rugi nggak kita sebagai masyarakat? Rugi nggak punya gubernur seperti ini? Ya, ini ingin mendominasi. Ini Deddy Mulyadi gubernur dominator, tidak mau dikoreksi oleh DPR. DPR disebut kobra. Ya, di forumnya aja nggak boleh direcokin oleh masyarakatnya sendiri yang hanya membawa bendera Persikas. Kalau yang bijak nggak begitu. Oke, sabar ya, nanti kita bicara. Saya ingin meneruskan dulu paparan ini. Kalau bijak begitu, ya, apalagi yang beretitude seperti ya Kang Eka, seperti Pak Akademisi, Pak apa ini? Luar aslina lah. Nah, eta kan luar aslina katanya tuh ya. Nah, jadi dia dominator di sini. Nah, kalau yang sifatnya dominator, maka ya betul apa yang saya pernah tuliskan. Udahlah, karena kita repot ya, kasihan dewan-dewan ini pada repot. Bikin surat pengajuan ke Prabowo, menyerahkan gubernur ke Prabowo untuk dijadikan raja, dan dewan siap bubar. Spekulasi aja, ya jangan setengah-setengah. Ya, dewan ini udah dihinakan, jangan setengah-setengah. Kalau dewan dihinakan setengah-setengah, dia bukan pejuang bagi rakyat, dia bukan wakil rakyat. Dia harus punya totalitas. Fungsi wakil rakyat itu kan harus penyeimbang, membela kepentingan rakyat. Benar nggak? Jadi Pak Ono, ya lewat forum ini, Pak Ono jangan setengah-setengah, jangan jadi ledekan, ngelawan tapi setengah-setengah. Jika tadi sarang Pak Gus J, non cina, tinggal deet cina, tinggal deket. Ya tengah deket tuh ada seetik gitu kan. Nah jangan begitu, karena ini persoalan bukan persoalan sebentar. Ini persoalan bisa berdampak sangat buruk pada Provinsi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, dan sistem Indonesia. Ya, demikian ya. Ini saya waktunya udah terlalu banyak. Kang, saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang hadir di sini, juga saya mohon maaf paparan saya agak serampangan. Karena kata Kang Eka bebas aja. Resiko Kang Eka mengundang saya, udah tahu Kang Eka resikonya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.